Ya, penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini kita akan melihat bahwa bagaimana seorang bidan dalam penerapannya ya. Nah, seorang bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada pasien itu, kalau kita melihat sila kedua ini, tidak boleh bersikap deskriptif dan membeda-bedakan pasien seperti melihat dasar suku, agama, ras ataupun golongan ya. Dan sebagai seorang bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada pasien tidak boleh membedakan pasien karena perbedaan status sosial. Selama dalam proses pelayanan kebidanan itu seorang bidan senantiasa memperlakukan pasiennya dengan penuh kasih sayang dan juga cinta dan kasihnya. Ada juga mungkin penerapan seperti yang biasa kita lihat ya, kita lihat ya di berbagai lembaga pelayanan kesehatan, misalnya prinsip senyum, sapa, dan salam ya. Ini salah satu, dan juga mungkin ditambah memperhatikan keluhan pasien dan keluarga pasien ya, itu menjadi satu kemanusiaan yang adil dan beradab juga ya. Dalam memberikan pelayanan kebidanan, baik sebelum, selama, dan sesudah persalinan, sebaiknya seorang bidan memposisikan pasien sebagai keluarga besar. Sila Persatuan Indonesia. Nah, dalam Sila Persatuan Indonesia kita bisa melakukan suatu penerapan Pancasila, di mana seorang bidan itu harus bangga dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai seorang bidan yang profesional tentunya ya, tanpa harus berkeluh kesah atau misalnya menerima risiko dari pekerjaannya yang mungkin bergadang atau ya dapat shift malam ya. Terus mungkin karena ini menyangkut keselamatan jiwa manusia ya. Nah, seorang bidan juga harus memiliki jiwa kebangsaan dan cinta tanah air, sehingga siap bertugas dan ditempatkan di daerah di mana saja ya. Makanya ada di bidan-bidan desa ya. Nah, ini suatu bukti bahwa bidan siap ditempatkan di mana saja. Nah, dalam penerapan sila yang berikutnya, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau kita ambil sila keempat ini, maka harus menghadapi kondisi ya, dimana sebagai seorang bidan yang membantu persalinan itu harus melakukan tindakan, misalnya operasi ya. Seorang bidan itu sebaiknya melakukan misalnya ada yang mau dioperasi ya, nah itu harus melakukan musyawarah ya, atau meminta pertimbangan dengan pihak keluarga pasien, dan itu sudah menjadi biasanya standar ya, standar pelayanan ya, dimana harus tidak boleh mengambil tindakan tanpa persetujuan keluarga pasien ya. Terus mengambil keputusan dan tindakan yang mungkin diperlukan bagi pasien, dan seorang bidan sebaiknya harus mengedepankan musyawarah dan dengan dilandasi mungkin yaitu semangat kekeluargaan itu sendiri. Nah, penerapan ini itu kita sebut juga pelayanan kebidanan kepada pasien ya, baik sebelum, selama, dan sesudah persalinan. Nah, seorang bidan juga sebaiknya selalu menjaga kerjasama dan musyawarah yang dilakukan dengan akal yang sehat. Nah, dalam
Kita lanjut ke keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini, sebagai seorang bidan itu memberikan pelayanan bidan, balik lagi ya ke pelayanannya, sebaiknya lebih mengutamakan keselamatan jiwa ibu dan bayi ya yang akan dilahirkan, dan tentu saja hanya mengajarkan pada kepentingan, bukan mengejar ya, bukan sebaliknya ya, bukan mengejar kepentingan komersial atau keuntungan ekonomi semata ya. Jadi tidak hanya mengejar ini ada pasien baru potensi ekonominya besar kita layani, tidak seperti itu. Maka selama proses pelayanan kebidanan, seorang bidan juga harus menghormati hak pasien ya, sekaligus memberikan informasi yang santun, yang ramah ya, dan jelas kepada pasien dan tentang kewajibannya. Nah, sila kelima ini ya, kalau kita kita lihat ya selama dalam sebagai bidan, yaitu balik lagi ke menghormati hak-hak pasien, terutama ketika terjadi komplikasi ya, seperti misalnya lagi terjadi komplain ya, tidak semua pasien ya misalnya bisa menerima misalnya hasil dari dari pasien kepada pihak rumah sakit. Nah, maka ya ini harus dihormati ya sebagai seorang bidan ya, harus menjaga rasa keadilan itu sendiri. Mungkin itu saja untuk tentang Pancasila. Dalam sila-sila 5 sila ini yang bisa saya sedikit ya berbagi informasi yang saya dapatkan atau yang saya baca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya panjang.